Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Matius atau Lewi merupakan salah seorang dari 12 rasul yang dipanggil mengikut Tuhan Yesus Kristus pada waktu ia duduk di rumah cukai. Matius pasal 9 ayat 9. Sebagai pemungut cukai yang bertobat menjadi salah seorang murid Tuhan Yesus Kristus, Matius adalah seorang saksi mata dari hidup dan karya Tuhan Yesus Kristus yang kemudian menulis kitab Injil Matius. Sebagai penulis kitab Injil Matius, Matius adalah orang Yahudi asli yang memang menulis kitab Injilnya untuk orang-orang Yahudi sebangsanya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ia mengawali kitab Injilnya dengan catatan penting mengenai silsilah Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Bagi orang Yahudi, silsilah atau toledot di dalam bahasa Ibrani sangat vital untuk menegaskan identitas, status suku, kehormatan nama keluarga, serta tanggung jawab meneruskan warisan. Selain itu, silsilah juga menghubungkan individu dengan seluruh sejarah dan tujuan ilahi bangsa Israel. Berkaitan dengan janji-janji ilahi, maka silsilah menjadi sangat penting untuk menunjukkan adanya korelasi antara setiap individu Yahudi kepada perjanjian leluhurnya dengan Allah. Misalnya, janji berkat bagi semua bangsa kepada Abraham dan janji Mesias dari keturunan Daud. Itulah sebabnya maka di dalam silsilah menurut Matius dengan jelas dinyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius pasal 1 ayat 1. Catatan singkat yang merupakan catatan pembuka dari kitab Injil Matius tersebut menegaskan bahwa sebagai keturunan Daud dan Abraham, maka tidak perlu diragukan lagi, Tuhan Yesus Kristus sejatinya merupakan Mesias yang dijanjikan oleh Allah, dan kisah kelahirannya yang dirayakan sebagai hari Natal langsung ditulis pada ayat-ayat selanjutnya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Silsilah Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius tersebut memuat daftar panjang dari Abraham sampai Kristus dan terbagi menjadi 3 bagian besar yang masing-masing terdiri dari 14 keturunan, yaitu 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Matius pasal 1 ayat 17. Para penafsir setuju bahwa Matius sengaja memakai angka 14 sebagai simbol penggenapan janji mesianis yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan secara harfiah, karena ternyata ada nama-nama yang sengaja dihilangkan atau tidak dicatat oleh Matius demi terbentuknya pola 14 keturunan dikali 3. Angka 3 sendiri bagi orang Yahudi melambangkan sesuatu yang lengkap dan penting secara ilahi. Perlu dipahami bahwa angka 14 merupakan kelipatan angka 7 atau 7 berganda, sedangkan angka 7 sendiri bagi orang Yahudi merupakan angka sempurna. Selain itu, angka 14 juga mempunyai makna penggenapan janji mesianis karena berhubungan dengan nama Daud yang dalam gematria Ibrani bernilai 14. Menariknya, dalam Taurat Musa sudah ada catatan 13 silsilah. 11 silsilah tercantum dalam kitab Kejadian dan 2 sisanya masing-masing tercantum dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Jadi, silsilah Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius otomatis merupakan catatan silsilah yang ke-14. Oleh karena itu bukanlah merupakan suatu kebetulan apabila Matius menulis silsilah Tuhan Yesus Kristus dalam pola khusus 3 kelompok generasi yang masing-masing terdiri dari 14 keturunan. Jelas bahwa ada tujuan khusus yang hendak disampaikan oleh Matius
lewat penulisan silsilah Tuhan Yesus Kristus yang memakai pola tertentu dengan angka 14 tersebut. Matius sejatinya hendak menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus merupakan puncak dari sejarah umat manusia, dan Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Selain itu, pola 3 kelompok generasi yang masing-masing terdiri dari 14 keturunan juga dipercaya menyiratkan pola tertentu yang berpusat kepada Daud. Kelompok generasi pertama menyiratkan pola terbitnya terang dari keluarga Daud. Kelompok generasi kedua menyiratkan pola semakin terang atau tumbuhnya terang dari keluarga Daud. Dan kelompok generasi ketiga menyiratkan pola meredupnya terang dari keluarga Daud. Mulai dari keluarga kerajaan yang mulia sampai menjadi keluarga tukang kayu yang sederhana. Oleh karena itu, silsilah Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius juga menunjukkan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya pasal 9 ayat 1. Karena melalui peristiwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka terang yang sudah meredup itu kembali bersinar benderang dan menggenapi nubuat dari Yesaya tentang Mesias yang menyingkirkan kegelapan. Sahabat-sahabat Kristus, Natal dan angka 14 bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang terikat erat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus yang menegaskan jati dirinya sebagai Sang Mesias yang merupakan keturunan Abraham dan keturunan Daud yang terikat perjanjian kekal dengan Allah. Amin.